Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proses penyusunan discharging sequence atau urutan bongkar pada kapal Supreme Star. Diketahui loading port di STS Tuban dengan kapal SC Enterprise dengan kargo banyu urip crude oil, dan untuk discharging port berada di Pertamina Balikpapan. Langsung saja, sini saya sudah siapkan langkah-langkah awal proses penyusunan discharging sequence. Yang pertama, discharging plan. Sequence disusun dalam 4 stage sequence, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Lalu quantity volume meter cube cargo on board after loading dibagi 4 karena ada 4 stage ya. Untuk case ini ROB after loading jumlah diketahui sebesar 23.866 meter cube dan dibagi ke 4 stage. Jadi setiap stage akan membongkar sebesar 5.966 meter cube. Yang ketiga, setelah setiap sekuen hasil pembagian kargo on board telah ditentukan, yaitu sebesar 5.966 meter cube, jumlah ini akan didistribusikan pembagian pembongkaran ke dalam tiap tangki kargo yang ada di kapal, di mana kapal Supreme Star memiliki 12 cargo oil tank. Dengan perhitungan masing-masing cargo oil tank dibagi mengikuti volume yang ada, lalu dibagi ke dalam stage 25%, 50%, 75%, dan 100%. Setelah itu kita melakukan perhitungan secara manual. Diketahui perhitungan untuk per stage, jadi ROB after loading dikurangi dengan stage pertama 20%. Jadi ROB setelah stage pertama selesai sebesar 17.200 meter cube. Setelah itu lanjut di perhitungan second stage. Jadi ROB first stage tadi dikurangi dengan pembagian dari 4 stage tadi 5.966 meter cube, dan akan diketahui nanti ROB untuk second stage-nya itu sebesar 11.934 meter cube. Selanjutnya untuk perhitungan third stage dihitung ROB second stage dikurangi 5.966 meter cube dan dapatkan hasil dari 5.968 meter cube. Dan untuk perhitungan fourth stage yaitu ROB di third stage dikurangi dengan diusahakan sampai dengan dry, ataupun jika ada nanti OBQ sekitar 40-50 meter cube. Kemudian step planning stage yang disusun di loading komputer agar di save dan di print, serta hasil ALITS pada cargo oil tank dan sounding pada water ballast tank, termasuk hasil dari perhitungan draft, GOM, sharing force, dan bending moment diinput ke dalam checklist form O10F. O10F itu loading atau discharging sequence plan pada bagian C. Untuk perincian perhitungan pembagian ke dalam tangki kita sudah siapkan di sini. Di sini ada inisial atau ROB after load. Ini nanti perkiraan kita ship figure before discharge kurang lebih segini. Ini figure dari after load. Kemudian kita bagi secara merata setiap tangki kargo saat pembongkaran. Pembongkaran dilakukan dimulai dari tangki 1 wing, kemudian 3 wing,
lalu 5 wing. Lalu dilanjut dengan 2 wing, 4 wing, dan 6 wing. Setelah itu lanjut lagi ke second stage. Kembali lagi ke sekuen tangki pembongkaran, 1 wing, 3 wing, 5 wing, lalu 2 wing, 4 wing, 6 wing. Kemudian lanjut ke third stage seperti sebelumnya. Sekuen kargo yang dibongkar dari tangki 1 wing, 3 wing, 5 wing, lanjut ke 2 wing, 4 wing, 6 wing. Untuk yang first stage sequence, untuk water ballast tank kita isi menggunakan gravity sebesar 25% di setiap tangki water ballast tank. Jadi ketika membongkar tangki 1 wing dengan 3 wing, kita sambil gravity di tangki water ballast tank 1 dan 3 wing sebesar 25% dari volume total water ballast tank. Lanjut ke second stage 50%. Sama juga ketika kita membongkar tangki contohnya 1 wing, 3 wing, dan 5 wing, kita isi water ballast tank sebesar 50% dari total volume. Kemudian lanjut ke third stage, sama juga untuk balasnya kita isi di 75%. Dan terakhir pada saat proses dry atau stripping, balas kita akan isi sebesar 95% semua water ballast tank. Setelah perhitungan awal kita sudah dapatkan, kita lanjut ke loading komputer. Di loading komputer ini kita pertama awal buka itu di kondisi final afterload dari loading port. Kita buka. Nah, di sini ada store tank. Store tank itu keseluruhan dari tangki-tangki yang ada di kapal, termasuk tangki bahan bakar, fresh water, roof oil, tangki balas, void, miscellaneous. Setelah kita buka yang kondisi after loading, jika kita ingin membuat discharging sequence, pertama sekali kita akan mengurangi ROB dari bahan bakar. Jadi selama perjalanan kurang lebih 48 jam konsumsi bahan bakar kita kurangi, dimana untuk kondisi laden Framestar memiliki consumption 21,4 metric ton. Jadi sekitar kurang lebih 38 atau 40 metric ton pengurangan. After loading kondisi ROB bahan bakar sebesar 275, kita kurangi ke jadi 40. Estimasi dikurangi di tangki bahan bakar 2 kanan. Kemudian untuk fresh water juga dikurangi selama perjalanan, consumption kurang lebih sebesar 20 ton. Selanjutnya kita masuk ke bagian kargo. Nah, di bagian kargo ini di sini tertera temperatur after loading. Untuk kargo banyu urip crude oil sendiri
selama perjalanan melakukan proses heating, di mana heating akan menaikkan suhu sekitar 1-2 derajat selama perjalanan 42 jam kurang lebih. Kita rubah karena nanti berpengaruh ke density. Kita rubah di sekitar 43 derajat atau 42, 44 lebih kurang. Oke, setelah itu kita save kondisi ini before discharge. Kita save kondisi before discharge. Lalu kita mulai ke stage pertama. Stage pertama itu ini stage pertama ini dari hitungan awal tadi kita di sini, kita masukkan volumenya ke dalam cargo tank, termasuk juga slop tank dari afterloading. Kita masukkan ini hitungannya. Temperatur juga jangan lupa diganti. Oke, setelah itu kita cek loop balas juga diisi di kolom balas di sini sebesar 25% di tiap tangki water ballast tank. Lalu setelah ini disusun, kita cek calculation resultnya. Kita cek stress. Ini untuk GZ curve, untuk weather criteria, freeboard. Sini hasil perhitungannya untuk GOM sebesar 3.11. Di sini ada rangkumannya, calculation result, displacement, deadweight ton, draft depan, draft tengah, draft belakang. Untuk heel, kemudian ada trim, ada kg, ada GOM, kemudian ada seawater density-nya, kemudian ada sharing force maksimum di angka 29.2%, kemudian di bending moment maksimum di 37.1%. Overall untuk stabilitas first stage seperti itu. Lalu kita ini untuk hitungan stresnya, ini ada sharing force-nya dan bending moment yang warna ungu. Di sini juga bending moment yang warna ungu. Di sini ada limit-limitnya yang warna biru dan warna biru muda. Kemudian dari first stage ini kita save kondisinya dan juga kita print. Untuk nanti kita masukkan input ke dalam form O10F, loading atau discharging sequence. Oke. Setelah itu kita masuk ke second stage. Second stage-nya itu seperti ini kondisinya. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk volume tangkinya tadi di 50% dari total awal kargo yang ada di tangki. Oke.
Untuk second stage ini balas juga diisi. Untuk balas pada second stage akan diisi menggunakan balas pump, karena untuk mengejar dari flow rate dan juga stabilitas kapal. Pada second stage ini diketahui untuk displacement, deadweight-ton, kemudian draft depan itu sebesar 7.43, kemudian untuk draft tengah 7.74, draft belakang 8.05. Kemiringan kemudian ada trim 0.6, kemudian untuk kg 8.02, GOM 3.76, kemudian sharing force maksimum persentase di 37.4 dan bending moment maksimum persentase di 43.6. Ini untuk kondisi sharing force dan ini untuk kondisi bending moment. Masih overall dalam kondisi safe. Oke. Untuk balas tadi kita isi di 50% volume keseluruhan tangki sampai second stage complete. Setelah itu kita masuk ke third stage. Yang second stage ini kita save, lalu kita simpan. Kembali lagi kita masukkan ke dalam form O10F. Oke, selanjutnya untuk kondisi third stage. Untuk kondisi third stage balas juga diisi sebesar 75% dari total volume tangki water ballast tank. 75, kemudian ada di tangki 6 ini di antara 90-99%, karena tangki 6 cargo tank itu sedikit. Ini ada perhitungan sharing force dan bending momentnya. Untuk di cargo oil tanknya juga kita masukkan angka yang di third stage tersebut untuk volumenya. Oke. Dan didapatkan calculation resultnya itu di draft 6.5, draft depan, draft tengah 7.57, draft belakang 8.62 dengan trim 2.1 meter. Untuk GOM-nya 4.01, sharing force maksimumnya 30.7, bending moment maksimumnya 47.7%. Untuk third stage ini, setelah kita hitung hasilnya masih safe, kita kemudian simpan di file dan di print juga, untuk nanti akan dimasukkan ke dalam form O10F. Ini untuk perhitungan sharing force dan bending momentnya masih overall masih safe. Lanjut untuk fourth stage atau stage terakhir itu kita masukkan ke level yang fourth stage, yaitu kurang lebih di OBQ sekitar 40-50 meter cube, karena kan crude oil, jadi tidak agak sulit untuk sampai benar-benar dry tiap tangki. Oke.
Nah, ini untuk kargonya kita masukin estimasi OBQ, satu tangki kurang lebih 4 meter cube. Untuk balas juga kita masukkan di 95%. Oke, lanjut untuk setelah di input nilai dari angka dari kargo dan balas, kemudian kita dapatkan hasil perhitungan kalkulasinya, yaitu sebesar untuk finalnya di draft depan 5.6, draft tengah 6.8, draft belakang 8 meter dengan trim 2.37, kurang lebih 2.4 meter, dengan GOM 3.80, sharing force 42.6, dan bending moment maksimum di 58.7%. Nah, setelah 4 stage ini selesai, kita save, kita simpan, lalu kita print, dan kita input ke dalam form O10F. Baik, demikian presentasi tentang discharging sequence dalam 4 stage. Lebih kurang mohon maaf bila ada kesilapan, kesalahan kata, mohon dikoreksi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.